Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Juliansyah dengan NIM 2305124 kelas TI 2023E, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan teknik hacking, yaitu praktikum reconnaissance dan praktikum scanning. Nah, sebelum mengenal praktikum apa itu reconnaissance dan scanning, reconnaissance itu kayak teknik yang berkaitan dengan mengumpulkan informasi target. Misal, misalnya pola dan ciri dari sistem sebelum dilakukan serangan. Kemudian untuk scanning ini pemindaian secara aktif dari penyerang ke target, misalnya kayak memindai port, jaringan, dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dari sistem yang akan diserang. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Yaitu yang A, praktikum reconnaissance. Instruksinya yang pertama, jalankan link web Voice berikut di browser. Nah, Voice ini untuk mencari domain dan IP ya. Jadi kayak informasi detail dari domain tuh kayak kapan diregistrasi dan lain sebagainya. Nah, itu di Voice bisa. Kemudian silakan Voice minimal 3 web yang Anda familiar dengannya dan cari info tentang web tersebut. Oke, langsung kita buka Voice-nya. Nah, Voice domain lookup, Voice search for domain dan IP. Nah, mencari domain dan IP. Nah, ini kita masukkan nama domain atau IP address. Nah, karena paling mudah nama domain, saya masukkan nama domain dari kampus saya ini website unisa.ac.id. Coba kita search. Nah, ini muncul informasi domain dari unisa.ac.id. Kemudian ada juga informasi registernya, kemudian informasi RAW-nya. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari domain informasi domain ini. Domainnya, nama domainnya unisa.ac.id. Kemudian di register on ini berarti domain ini diregistrasi itu kapan? Nah, registrasinya itu tahun 2001 ya. Sudah cukup lama sekali. Kemudian ada bulannya, tanggal, jam. Nah, domain ini expirednya kapan? Yaitu kapan domainnya diberhentikan layanannya, yaitu pada tahun 2026. Nah, ini bukan berarti berhenti berhenti ya. Maksudnya berhenti permanen itu enggak. Maksudnya harus diupdate dulu. Sebelum berhenti harus diupdate dulu agar bisa berjalan lagi layanannya. Kemudian di update, nah update on ini kapan terakhir kali domain diupdate itu pada tahun 2024 bulan 7 tanggal 30 jamnya. Nah, agar ke expired ya harus diupdate. Nah, ini update on ini. Rentang antara expired sama update-nya di wizard.ac.id itu sekitar 2 tahun ya. Kemudian untuk status ada server task prohibited dan client task prohibited. Nah, server task prohibited dan client task prohibited ini maksudnya transfer domain ke registrar lain itu tidak diperbolehkan. Tapi yang server transfer ini peraturannya diberlakukan oleh registry, sedangkan yang client transfer diberlakukan oleh registrar. Nah, apa sih registry sama registrar itu? Registry itu organisasi yang mengelola top level domain ya. Misal kayak Verisign untuk domain.com, kemudian Pandi untuk domain.id. Nah, itu namanya registry. Kemudian registrar itu tempat klien untuk membeli domain. Nah, misalnya Unesa membeli domain di PT Gisnet. Nah, ini termasuk registrar. Jadi kayak organisasi yang mendaftarkan domain itu namanya registrar. Kemudian nama server, nah ini no.ns.cloudflare. Nah, ini dari Cloudflare ya. Jadi Unesa menggunakan layanan Cloudflare untuk pengelolaan DNS-nya, bukan dari Unesa, dari pihak Unesa itu sendiri servernya. Jadi bekerja sama dengan pihak Cloudflare. Kemudian untuk register information, nah ini nama registernya Unesa, tempat Unesa membeli domain di PT Bisnet Geo Nusantara. Kemudian link, nah link bisnetnya www.bisnetgeo.com. Nah, ini informasi lebih detail lagi untuk dari domain Unesa ini. Nah, ini domain ID-nya Pandi. Nah, ini ada Pandi kan, nah, ini registrinya ini. Kemudian domainnya unesa.ac.id, kapan. Nah, ini kemana ini sponsoring register. Nah, ini informasi kita mengenai registernya ya.
Jadi nama organisasinya, URL, jalan, kemudian kota, provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, email, kemudian ini name server, codeware, oke. Nah, ini dan exec unsigned. Nah, ini sebenarnya dapat memicu kerentanan sebenarnya DNS Secure Unsigned. DNS Sec itu kayak protokol keamanan tambahan untuk DNS untuk memvalidasi ini bisa dari sumber yang sah atau tidak DNS-nya. Kalau di unsigned gini bakal rentan kayak kena cache poisoning dan lain sebagainya itu. Kemudian kita akan coba cari yang lain, misalnya its.ac.id. Nah, ini untuk website kampus ITS ya. Nah, ini teman information lagi, kita its.ac.id diregistrasi tahun 1958, lebih lama dari UNESA ya. Kemudian expirednya tahun 2025, update terakhir kali diupdate tahun 2025. Rentangnya hanya 1 tahun ya, expired sama update. Kemudian status sama kayak UNESA tadi. Kemudian name server. Nah, ini name servernya dari UTS sendiri tanpa memakai jasa pengelolaan DNS lain seperti Cloudflare. Jadi ini dari ITS sendiri ya untuk pengelolaan DNS-nya. Kemudian register information, registernya dari PT Digital Register Indonesia. URL-nya, kemudian informasi raw, pandi, oke, saya.ac.id. Kemudian dari sponsor registernya, ada kota, jalan, provinsi, kode pos, dan lain sebagainya. Nah, sama kayak UNESA tadi dan esseknya unsigned ya, tidak ditandatangani secara kriptografi. Ya memicu kerentanan tapi tidak apa ya, tidak terlalu. Tapi ada potensi kena cache poisoning. Dan kita lanjut, kita cari misal ugm.ac.id. Kita klik search. Nah, ini untuk domainnya UGM diregistrasi tahun 1995. Ini paling lama sendiri ya, daripada UNESA sama ITS tadi. Kemudian expirednya tahun 2027, diupdate tahun 2024. Jadi ada tentang waktu yang cukup lama, itu sekitar 3 tahun. Dari 2024 ke 2027 sebelum expired. Kemudian statusnya client transfer provided. Nah, oke. Nah, ini ada client update provided. Kalau client update provided ini artinya pembaruan terhadap domain itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk yang name servernya yaitu dari UGM sendiri. Kemudian register information yaitu PT Digital Register Indonesia. Oke. Sama kayak ITS ya registernya. Kemudian informasi lengkapnya Pandi, oke. Nah, statusnya kan update provided tadi ada. Nah, ini sponsor registernya, informasi registernya, register phone, ibu ad, kemudian nama server, dan execnya juga site.net. Nah, oke, itu tadi untuk yang praktikum reconnaissance. Oke, sekarang kita lanjut ke praktikum scanning ya. Untuk instruksinya, yang pertama ada buat jaringan dua komputer di KNS3 yang PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Kemudian install PC1 dengan XAMPP. Kemudian yang ketiga install PC2 dengan FreePort Scanner. Nah, ini tools untuk scanning ya, untuk mendeteksi port. Biasanya untuk mendeteksi port terbuka. Jadi kan ada celah itu. Kemudian skenario percobaan scanning. Nah, ini yang pertama jalankan service di PC1 Apache, Masykan dan FileZilla. Jadi di examnya nanti saya jalankan Apache, Masykan dan FileZilla, kemudian scan port yang listing dan start minus A di PC1. Nah, untuk port sendiri di servernya ya pakai net start minus A ya di PC1. Kan PC1 yang jalanin servernya sendiri Apache, Masykan dan FileZilla. Kemudian scan port yang listening dengan FreePort Scanner. Nah, karena kan beda PC, kan PC1 kan server PC server itu sendiri, sedangkan PC2 kan beda. Nah, itu pakai FreePort Scanner karena bukan PC1 itu sendiri. Kemudian stop service MySQL, lalu ulangi langkah 2 dan 3. Oke.
Nah, langsung saja kita coba buka KNS3. Kita klik. Oke. Nah, ini new project ya. Kita buat project baru. Misalnya sesuai judul tadi yaitu reconnaissance and scanning. Untuk vault dan lokasinya default, kita klik OK. Oke, restoring berhasil. Nah, kita perlu 2 PC ya. Untuk templatenya, nah sama seperti video sebelumnya, yaitu saya pakai template Windows XP, yaitu VM yang terhubung di VirtualBox dengan OS Windows XP. Kita tinggal drag aja ini PC1, kemudian drag lagi PC2. Oke, sekarang kita tinggal sambung pakai kabel LAN, kemudian ke LAN port 1 sama port 1. Oke, langsung saja agak mancing. Nah, kita tinggal start. Are you sure you want to start our device? Yes. Oke, nah ini waktunya agak lama ya. Oh iya, tadi, nah ini untuk link mengenai XM-nya bisa di-load di sini. Dan ini untuk link Freeport scanner bisa juga download di sini. Nah, tapi kalau di browser saya yang unit saya tidak bisa. Jadi saya coba copy link, coba ke akun saya yang ini. Nah, itu bisa ya. Nah, ini tinggal keep aja, klik keep. Jadi kan karena kan disable download blocked kan file dikiranya file berbahaya kan, karena berhubungan dengan hacking. Tinggal klik keep saja. Tapi karena saya sudah download, ya sudah. Sekarang kita tunggu. Nah, ini PC1 sudah muncul ya. Kemudian PC2. Ini sudah muncul. Supaya tidak lama-lama, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita konfigurasi IP address-nya dulu. Kita klik network connection. Oke, sudah muncul. Kita klik, kemudian klik properties. Kemudian pilih internet protocol, properties, use the following IP address. Nah, kita ketikkan IP address-nya. Misal paling mudah itu 192.168.1.1. Teman cantikan PC1 255.255.0. Kemudian kita klik OK. Kita close. Ini agak lama ini. Biasanya kalau sudah, biasanya bakal muncul local area connection is now connected. Biasanya gitu. Nah, oke, udah local area connection now connected. Kita close. Ini kita mulai di PC2. Bisa langsung di sini bisa kalau sudah muncul. Nah, local option connection status, kemudian kita pilih properties, pilih internet protocol, properties, use the following IP address. Kita ketikkan 192.168.1. Nah, di titik 1 kita pakai titik 2 untuk hostnya, kemudian 25.25.0. Kita klik OK. Oke, ada tidak muncul, kita cek dulu. Udah muncul. Dia udah berhasil. Connected. Nah, sekarang kita coba tapping dari PC2 ke PC1.
atau ini saya besarkan. Nah, ping 192.168.1.1. Jadi ping ini untuk ya ngetes apakah PC1 sampai PC2 ada terkoneksi apa belum. Kita enter. Oke, dari PC2 ke PC1 bisa. Secara otomatis biasanya kalau PC2 sampai PC1 bisa, ya PC1 sampai PC2 seharusnya sudah bisa. Kita coba jaga-jaga, kita ping juga lagi 192.168.1.2 karena dari PC1 ke PC2. Kita enter. Nah, bisa ya. Reply tidak ada loss. Oke, silakan. Nah, sekarang saya akan menjadikan PC1 sebagai server dengan install XAMPP ya, install XAMPP. Kita ke file explorer dulu. Ini saya gini, windownya saya bagi dua. Nah, oke, di download. Nah, ini XAMPP Win32 installer. Kita tinggal drag and drop saja karena saya sudah aktif drag and dropnya. Oke, udah muncul. Kita bisa langsung install. Kita open, kemudian kita klik next langsung. Nah, ini nanti saya akan hanya mengetes Apache MySQL sama FTP. Untuk MySQL sama Tomcat tidak usah. Dan kita klik next, extend default, next. Nah, oke. Nah, ini stylenya agak lama ini karena pakai Windows XP. Nah, kita ke PC2. Tadi kan FreePort Scanner. Sekarang kita akan pasang FreePort Scanner. Nah, ini kita drag and drop aja. Oke, sudah ya. Kita klik 2 kali. Kemudian next, default, next. Kita desktop icon biar lebih mudah. Bisa langsung klik next, install, finish, langsung launch. Nah, ini tampilan dari FreePort Scanner. Kita buka ke PC1 lagi. Nah, masih proses menginstal. Memang agak lama. Oke, hampir selesai ya instalasinya. Oke, instalasinya sudah selesai. SM. Jadi want start control panel now. Langsung saja kita start control panelnya. Kita klik finish. No. Run. Kemudian klik run lagi. Nah, ini tampilan dari XAMPP. Nah, di praktikumnya tadi kita jalankan service Apache, MySQL, dan FileZilla. Kemudian scan port secara langsung di PC1, yaitu dengan netstart-a ya di command prompt. Kemudian kalau scan port dari PC2 ke server itu melalui FreePort Scanner. Kemudian kita stop service MySQL, lalu ulangi langkah 2 dan 3. Sekarang kita coba start semuanya dulu. Start. Oke, minimize. Kita klik command prompt. Nah, karena ini PC1 sebagai servernya sendiri kan. Jadi kita bisa pakai command netstart-a untuk mengetahui port yang sedang di listening di PC1 itu sendiri. Kita ketikkan netstart-a, enter. Nah, oke. Nah, ini muncul protokol TCP, lokal address-nya, port address, state-nya. Nah, listening. Berarti port didengarkan, artinya layanannya aktif. Nah, apa saja port yang aktif? Nah, kita lihat ada FTP, HTTP, maaf, HTTPS, kemudian port 3306, 1417, nah 3306, kemudian 1147 ini kan tadi My 306 ini MySQL, kemudian 14147 ini FTP.
Ada FTP, HTTP kan port 80 ya. FTP udah ada yang 14147, kemudian ada yang 21 ya. Sekarang kita coba cek di PC2 melalui vPort Scanner. Kita ketikkan IP-nya 1 show closed port, port yang tertutup juga tunjukkan. Nah, untuk TCP-nya kita bisa ketikkan port untuk HTTP, kemudian MySQL sama FTP. Untuk port HTTP itu portnya 80 default. Kemudian untuk SQL 3306. Kemudian untuk FTP itu 21. Kita langsung klik scan. Nah, oke. Nah, statusnya open ya, 21. FTP open, HTTP juga open, MySQL juga open. Berarti layanannya sedang berjalan di PC1. Sekarang kita coba matikan ya. Sesuai instruksi, kita coba matikan MySQL. Stop. Oke, kita buka command prompt lagi. Kita ketikkan net start install lagi. Nah, 3306 yang tadi ada di sini yaitu port MySQL menghilang ya, tidak ada. Karena layanannya sudah diberhentikan, tidak ada di state listening juga untuk port MySQL tadi. Kemudian untuk di vPort Scanner kita lihat, nah ini kita scan ulang. Scan lagi. Nah, port 306 MySQL tertutup. Kalau tadi saya berhentikan ya. Kemudian FTP, HTTP masih nyala karena tidak diberhentikan. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa hacker perlu mencari port terbuka untuk sebelum melakukan serangan? Nah, port terbuka itu sifatnya menerima dan merespon permintaan dari jaringan. Sedangkan port tertutup itu tidak menerima dan merespon permintaan dari jaringan, close, jadi tertutup. Nah, jadi di port terbuka itu karena menerima dan merespon permintaan dari jaringan, maka secara otomatis terdapat akses masuk, jadi dapat akses masuk dari hacker untuk melakukan serangan. Nah, misalnya di MySQL portnya tertutup, maka si hacker tidak bisa masuk ke sistem melalui port MySQL. Jadi ke port lainnya, misal serangannya ke HTTP atau FTP, hanya bisa ke situ. Nah, misalnya MySQL di open, ya hacker bisa eh, akses ke sistem atau melakukan serangan. Misalnya kayak MySQL injection, nah itu kan bisa itu pasti open portnya. Oke, itulah praktikum mengenai reconnaissance dan scanning yang telah saya lakukan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.